merupakan 1. Aska Saleha, 2. Sylvia Molina, 3. Ismawati, 4. Cynthia Molina, 5. Nia Puspita, 6. Indriani. Kami akan menjelaskan tentang tempat wisata, kuliner, dan legenda di Danau Ranau, dimulai dari tempat wisata. Di Danau Ranau terdapat pantai yang sedang hits, namanya Pantai Bidadari. Cocok untuk bersukaria bersama keluarga sambil menikmati desiran ombak dan lembutnya pasir pantai. Kamu juga bisa berfoto dengan ikon tempat ini dengan latar belakang pemandangan Danau Ranau dan Gunung Semeru yang mempesona. Selain itu, terdapat destinasi wisata lain yaitu Pusri. Pusri merupakan salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Pusri juga merupakan villa yang view-nya mengarah langsung ke arah danau. Gulai pokok siwa adalah makanan yang sering dihidangkan di acara pernikahan maupun acara-acara lainnya. Bahan utamanya adalah iwa mujair, bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, tomat, santan, dan kemangi. Mujair adalah makanan khas Danau Ranau yang terbuat dari bawang merah, bawang putih, cabai, mendira atau tomat kecil, iwa mujair. Pindang iwa patin yaitu makanan khas yang menggunakan ikan patin sebagai bahan utamanya. Bahan lainnya yaitu merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit. Sambal lelecap yaitu makanan yang terbuat dari tumisan sambal yang diberi air, kemudian dimasukkan ikan yang sudah dibersihkan. Al-Kisah, Si Pahit Lidah, dan Si Mata Empat. Dahulu kala, Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat adalah dua jawara gagah berani yang menjadi legenda terkenal bagi masyarakat Banding Agung. Mereka amat disegani lawan-lawannya, baik Si Pahit Lidah maupun Si Mata Empat. Keduanya merasa paling hebat di antara keduanya. Hahaha, akulah yang paling hebat sejagat raya ini. Hai Si Mata Empat, sombong sekali engkau. Apa belum tahu kehebatanmu? Si Mata Empat pun menjadi geram dan rasanya ingin segera menghajar Si Pahit Lidah. Namun, niatnya tersebut diurungkan karena kalau berkelahi secara langsung, tentu dia akan kalah dengan kutukan lidahnya yang pahit itu. Baiklah, sekarang saya beri kelonggaran untukmu yang telah lancang kepada Si Pahit Lidah. Saya akan membuktikan seberapa hebat kesaktianmu. 5 hari dari sekarang di dekat Danau Ranau setelah matahari terbenam. Bagaimana, apakah kau sanggup? Baiklah, dengan senang hati saya terima tantanganmu. Mata Empat, lagi pula aku sudah tak sabar ingin menghajar orang sombong macam kau. Akhirnya, karena ingin membuktikan siapa yang benar-benar lebih hebat di antara mereka berdua, mereka sepakat untuk bertemu dan mengadu kekuatan masing-masing. Maka, tibalah pada hari yang sangat menentukan itu. Mata Empat menggunakan permainan licik yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Caranya, secara bergiliran, keduanya harus tidur menelungkup di bawah rumpun bunga aren. Lalu, bunga aren di atas akan dipotong oleh salah satu di antara mereka. Siapa bisa menghindar dari bunga dan buah aren yang lebat dan berat itu, dialah yang akan disebut jawara sakti. Setiap orang diberi kesempatan memotong 3 kali bila buah yang dijatuhkan belum mengenai musuh. Si Pahit Lidah tidak mengetahui kalau Mata Empat telah berbuat licik terhadapnya. Tapi Si Pahit Lidah menerima saja tantangan Mata Empat tersebut. Lalu keduanya melakukan undian dengan aturan yang telah mereka sepakati. Akhirnya Si Mata Empat mendapat giliran pertama. Sesuai namanya, Si Mata Empat juga memiliki 2 mata lain, yakni di belakang kepalanya. Dengan secepat kilat, Si Pahit Lidah lalu memanjat pohon aren yang ada di tepi danau tersebut. Mata Empat yang sombong, terimalah ini. Selamat tinggal untuk selama-lamanya. Dengan tenangnya, Si Mata Empat menelungkup di bawah pohon. Hahaha, apakah hanya itu saja kemampuanmu, hai Pahit Lidah?
Kurang ajar, ternyata kau belum mati juga. Wahai Pahit Lidah, saya kasih kesempatan sekali lagi untuk menunjukkan kemampuanmu. Dengan perasaan hampir putus asa, Pahit Lidah memotong buah aren yang lebih besar dari yang kedua. Tapi dengan kemampuan yang dimilikinya, Mata Empat bisa menghindar untuk ketiga kalinya dari jatuhan buah aren tersebut. Dengan perasaan kecewa, si Pahit Lidah turun dari pohon aren tersebut. Kini giliran si Pahit Lidah untuk memanjat pohon aren. Dengan secepat kilat juga si Mata Empat memanjat dan si Pahit Lidah sudah menelungkupkan badannya di bawah rumpun pohon itu. Pahit Lidah, apakah kau sanggup dengan kematianmu? Jangan banyak oceh kau, cepat potong buahnya. Pahit Lidah berteriak kesakitan sejadi-jadinya. Buah aren yang besar dan berat tersebut mengenai tubuh si Pahit Lidah. Tubuhnya bersimbah darah dan ia tewas seketika secara mengenaskan. Hahaha, ternyata kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesaktianku. Si Mata Empat senang dan merasa puas. Ia bisa membuktikan pada semua orang dirinya lah yang lebih sakti daripada si Pahit Lidah. Namun, rasa ingin tahunya muncul. Mengapa lawannya itu mendapat julukan si Pahit Lidah? Benarkah lidahnya memang pahit? Lalu, karena penasaran, kan jarinya ke dalam mulut si Pahit Lidah yang sudah mati itu. Setelah itu, dicecapnya jarinya sendiri yang sudah terkena liur di Pahit Lidah. Benar, rasanya pahit sekali. Rasanya lebih pahit dari akar burotoan. Rupanya itu racun yang mematikan. Si Mata Empat pun mengerang-ngerang kesakitan memegangi tenggorokannya. Tapi apa mau dikata, racun tersebut telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan seketika itu juga tubuhnya membiru. Maka si Mata Empat pun juga tewas di tempat yang sama. Akibat terlalu sombong dan angkuh, merasa dirinya paling hebat di dunia ini. Padahal masih ada yang lebih hebat sejagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua jawara ini lalu dimakamkan oleh penduduk setempat di tepi danau. Kedua jawara ini lalu dimakamkan oleh penduduk setempat di tepi Danau Ranau yang menjadi saksi sejarah pertarungan antara si Pahit Lidah dan si Mata Empat.